kita yang beralamat di Pondok Pesantren Sindogiri, Probolinggo, Jawa Timur, dan memiliki 1 orang istri, 2 putra. Saat ini aktivitas beliau yaitu sebagai pengajar, penulis, konten kreator, dan sering menghadiri acara debat lintas agama. Kepada beliau durasi 30 menit akan menyampaikan mau'izah hasanah, dan nanti di sesi terakhir kita akan tanya jawab dengan beliau. Siapa yang terbaik dalam memberikan pertanyaan dan juga memberikan solusi akan diberikan oleh dari Makkatul Mukarramah. Shallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir ta'zimi Kiai Haji Abdul Razi Marja, yang Al-Fakir hormati Al-Ustaz Suwandi, kemudian yang Al-Fakir hormati Al-Ustaz Arif Muslim, yang Al-Fakir hormati Haji Nanang Praman. Siapa Ustaz? Pramar. Susah banget namanya. Yang terakhir Al-Ustaz Haji Ahmad Maulana. Kemudian yang Al-Fakir ta'zimi juga Al-Ustaz Salimuddin, dan seluruh asatid wa ustadzat yang hadir pada acara pagi hari ini. Ini saya ngantuk sekali, sudah tinggal 5% ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Al-Fakir diberikan amanah untuk menyampaikan tentang bab nasab habaib. Sebenarnya Ustaz Ahmad salah undang saya ini. Saya tidak bisa ceramah Ustaz, kalau debat bisa. Coba ada musuhnya enak ini. Dan mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh para asatid, Al-Fakir tidak biasa menyampaikan ba'da subuh, karena ba'da subuh itu sudah jam-jam terakhir, sudah mau tidur biasanya. Karena dari kemarin belum tidur sama sekali. Dari kemarin siang takut ketiduran, barusan belum tidur. Jadi sholat tahajudnya dan ngambil sunnah tidur dulu. Akhirnya langsung menggugurkan kewajiban saja. Dan di sini Al-Fakir kira insya Allah semuanya sudah paham tentang nasab habaib. Jadi bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja. Gak repot, karena kata para ulama, at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain itu bisa menyebabkan orang itu jatuh pada kekafiran. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menerangkan, maksudnya mencaci nasab orang lain yang menyebabkan kafir itu binahwil qadah fi nasabi man thabata fi zahiri syar'i. Berani mencaci maki nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Percaya monggo, dan percaya monggo. Kalau jenengan seumpama menemukan oknum habaib yang ilmunya kurang, yang akhlaknya kurang, tegur. Jangan takut, tegur. Kalau ada habaib itu berupa sesosok orang yang soleh, yang alim, ikuti. Kalau gak alim, gak soleh, gak usah diikuti, gak usah repot-repot gitu. Nanti tidak dapat syafaat. Rasulullah itu tahu,
syafaati lil kabair min ummati, syafaatku untuk pendosa besar dari kalangan umatku. Allah lebih tahu. Kalau ada habaib yang gak sopan, tegur. Ada habaib yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi kalau ada yang soleh, maka wajib diikuti. Begitu saja sebenarnya, simple. Nah, kenapa kita kok wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi? Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Talib, Al-Mu'qibun, Ibnu Taqtaqi, dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4. Pertama, sahihun nasab. Apa artinya sahihun nasab? Nasabnya sahih. Definisinya adalah wa huwa alladhi thabata nasabuhu indan nasabah bisyahadati wa qubila bi nuskhatil asli bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il mashhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil aqli wa taharatil maulid. Itu definisi nasab yang sahih. Adalah orang yang nasabnya sudah terkonfirmasi oleh ulama nasab dengan saksi nyata. Saksinya harus tahu ilmu nasab juga, dan menggunakan nuskhatul asli, salinan yang asli yang disepakati, wa nussa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, dan salinan ini, catatan ini disepakati oleh para ulama nasab. Nasabah, bukan nasabah BRI BNI ini Pak ya. Nasabah ahli nasab artinya ya. Takut sampai pikirannya angsuran curangnya biasanya. Allahu Akbar, aduh besok jatuh tempo kan gitu kalau ini bukan. Nasabah bermakna ahli nasab. Wal ulama'il masyhurin, bukan hanya ulama ahli nasab, tapi juga diakui oleh ulama yang masyhur bil amanati, dengan amanahnya, wassolahi, dan kesolehannya, wal fadli, dan keutamaannya, wa kamalil aqli, dan kesempurnaan ilmunya, wa taharatil maulid, dan suci lahiriahnya. Ini nasab Ba'alawi. Di bawahnya sedikit ada yang namanya makbulun nasab. Nasab yang masih diterima. Apa itu? Ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahidaini adlaini. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama nasab A dan B, yang A mencetuskan ini sahih, yang B mengingkari, kalau ada perbedaan namanya makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Ini di bawahnya sahih. Dan ini bisa terkonfirmasi min jihati syahidaini adlaini. Harus ada 2 saksi yang paham nasab. Nah, di bawahnya sedikit ada yang bernama masyhurun nasab. Nasab yang masyhur. Siapa mereka? Yaitu manishtahara bisiyadati walam yu'raf nasabuhu. Orang yang masyhur sudah dikatakan sayyid, tetapi nasabnya tidak diketahui. Ini namanya masyhurun nasab. Ya. Masyhurun indal ammah, majhulun fi ilmin nasab. Secara masyarakat mengakui kesayyidannya, tapi di dalam kenasabannya masih belum diketahui. Bawahnya sedikit. Paling bawah namanya mardudun nasab. Apa mardudun nasab? Manidda'a ila qabilah walam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanih thumma mana'uhu an da'wahu
fasara hukmuhu indan nasabah annahu mardudun nasab. Ada orang ngaku-ngaku sayyid dari jalur Jilani contohnya. Lah yang Al-Jilani yang lain menolak, kamu bukan Jilani. Nah, kalau ada yang menolak yang lain, saya ngaku-ngaku Ba'alawi, yang lain menolak, Ba'alawi yang lain menolak, itu namanya mardudun nasab. Nasabnya ditolak. Nah, dari keempat-empatnya nasab Ba'alawi ini adalah sahihun nasab, karena tidak akan pernah ditemukan satu saja ulama ahli nasab internasional yang kitabnya dikaji di seluruh dunia yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak akan ketemu sampai Dajjal keluar 2 kali, saudara. Tidak akan ada itu. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Tidak ada. Nah, kalau mau, jadi begini, ada beberapa contoh-contoh orang-orang dulu itu yang ngaku-ngaku sebagai sayyid. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai sayyid tapi kita tidak tahu, ternyata terbukti dia bukan sayyid. Nah, kita ngaji fikih. Fikih itu bab yang paling penting di masyarakat, Pak. Sekarang banyak orang belajar filsafat, fikihnya nggak bisa. Syarat jadi makmum saja tidak hafal, sudah belajar filsafat, Pak. Ini zaman sekarang, bayangkan. Makanya tidak jarang di kitab-kitab para ulama tentang tanda-tanda akhir kiamat, akhir zaman. Salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah orang senang belajar filsafat, tidak mau belajar fikih. Coba lihat di dalam kitab namanya Al-Isya'ah li Ashrati Sa'ah, Syekh Muhammad Rasul Al-Barzanji. Di dalam kitab itu diterangkan salah satu tanda kiamat orang senang belajar filsafat tapi malas belajar fikih. Sholat najis dan nikah jual beli dan lain sebagainya, itu kan fikih. Nasab ini bab fikih, murni bab fikih yang kaitannya nanti dengan sejarah. Maka kita harus ngaji fikih, bukan dokter hewan yang dipakai. Soalnya orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakai pendapatnya dokter hewan, Pak. Jadi bisanya cuma berkicau, bukan berdalil. Orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakainya dokter arsitek, Pak. Kita yang dibahas kitab, dia jawabnya pakai semen 3 roda. Gak nyambung memang. Gak nyambung. Nah, karena ini kajian fikih, maka siapa yang menjadi al-faqih? Yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita sering ikut bahsul masail namanya, Pak, ya, di pondok itu membahas suatu masalah, itu kalau kita dengar namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita itu sebagai santri taslim, Pak, percaya. Kenapa? Gelar beliau adalah al-faqih, yang ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang Imam Ibnu Hajarnya diragukan ilmunya, Pak. Ini bukan basul masail, nyari masalah beneran ini. Dulu di pesantren kalau sudah saya dengar Qala Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', saya akan mengatakan salimna, saya taslim, selesai. Imam Nawawi, Pak. Sekarang Imam Nawawinya yang dikritik, Pak. Ikan ruwet kan dia. Bisa jadi Imam Ibnu Hajar tidak teliti tentang nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar aja bisa jadi, apalagi dia gitu loh. Bayangkan. Ketika Imam Ibnu Hajar menulis Qala As-Sayyid Abu Bakar Al-Idrus Al-Adli. Nah, secara jelas dalam kitab sahabatnya itu Abu Bakar Al-Idrus. Al-Idrus ini marga ba'ala. Oh, bisa jadi Imam Ibnu Hajar ini orangnya kurang teliti karena beliau lebih fokus ke masalah sholat, tidak fokus masalah nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar saja tidak fokus, apalagi dia, Pak. Ini Ibnu Hajar beneran yang mengkritik ini, anaknya batu ini berarti. Ini ulama tingkat nasional sekarang sudah mulai dikritik, Pak. Gitu. Makanya betul kata Rasulullah itu bahwa salah satu tanda kiamat itu hilangnya ilmu, dan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama.
yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman. Kalau sudah di dunia ini enggak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi kiai, mengangkat orang bodoh menjadi ustaz. Fasuilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanyakan masalah hukum menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ayyuhal Walad. Beliau itu menerangkan ada 3 penyakit yang gak ada obatnya, Pak. Yang pertama adalah orang yang benci kepada kita karena hasud, dengki. Nah, ini gak ada obatnya. Betul kata Imam Ghazali. Orang kalau benci kepada kita karena hasud, gak ada obatnya itu, Pak. Semakin Anda benar, semakin salah menurut dia. Kita mau pakai dalil dari A sampai Z, tambah salah menurut dia. Ini orang kalau sudah benci kepada kita karena iri, dengki, semakin kita benar maka semakin salah. Itu. Yang kedua apa? Ahmad, kata Imam Ghazali. Ahmad ini gak ada obatnya, kata Imam Ghazali. Syekh Hasan itu, madhab Syafi'i mengatakan berbeda antara jahil dan ahmak. Al-jahil yata'allam wal ahmak yunakishu bil batil. Kalau orang jahil, bodoh, dia mau belajar. Kalau ahmak, dungu, dia akan selalu membela kebatilan. Itu perbedaannya. Nah, ahmak ini gak ada obatnya, kata Imam Ghazali. Baru belajar sudah mengkritik ulama yang kelas kakap. Itu ahmak, Pak. Gak ada obatnya itu. Cuma hidayah obatnya itu, Pak. Cuma hidayah. Mau disampaikan pendapat ulama ada, diterima. Ya, jadi kalau memang punya masalah dengan para habaib, oknum-oknum para habaib, selesaikan dengan oknum tersebut. Bukan malah menyerang nasabnya habaib semuanya batal. Andaikan seluruh ulama di dunia mengakui nasab habaib, saya tetap membatalkan. Itu dosa amat. Seluruh umat dunia. Saya ingat waktu baca Sulam Taufik itu. Tahu kitab Sulam Taufik? Kecil loh gitu. Di dalam kitab itu kan dikatakan bahwa nanti di akhir zaman banyak orang murtad gara-gara perkataannya. Dia tidak sadar kalau dirinya murtad gara-gara perkataannya itu. Termasuk contoh perkataan yang membuat murtad kalau di Sulam Taufik itu ya. Contoh, kita mengatakan begini. Andaikan Allah mengubah arah kiblat ke utara, saya tidak akan taat, tetap ke arah barat. Nah, itu murtad itu. Coba baca di Sunan Taufik itu. Andaikan Allah takdirkan besok kiblat diubah ke arah sana, saya tidak akan ikut, saya tetap ke barat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kan mirip sama yang tadi kan. Andaikan seluruh ulama di dunia mensohhikan, maka saya tetap membatalkan. Ya urusan lo lah, ya, terserah orang. Tapi ya gak apa-apa sih. Maksudnya kita ini sedang melawan orang-orang yang hebat, Pak. Gurunya saja mainnya malaikat yang dimarahi itu. Saya udah habis pikir, saya itu menyesal saya nonton debat dulu. Kenapa? Saya gak tahu kalau gurunya ternyata mainnya itu sama malaikat. Tahu gitu saya gak nonton debat saya dulu. Bayangkan ketika debat yang dipanggil malaikat Israel selesai, Pak. Bukan debat, tahlilan, Pak. Giliran ada hujan yang dimarahi malaikat Munkar Nakir, Pak. Apa kaitannya gitu? Munkar Nakir kan tugasnya di kuburan, bukan masalah hujan kan? Kalau ada acara terus hujan, yang saya marahi, yang saya kejar Munkar Nakir. Yang Munkar Nakir mungkin jawab, Pak, masalah gue apa guys? Kan gitu. Gak nyambung. Munkar Nakir setahu kita kan tugasnya di kuburan kan? Bukan masalah hujan. Wajar kalau gurunya yang dilawan malaikat, muridnya yang dilawan ulama, sangatnya sambung gitu. Sambung gitu. Gak akan bisa. Kalau sudah seperti itu mau diajak. Basul Masail itu membahas sebuah masalah fikih ketika para ulama sudah mengatakan A, B,
C, kemudian kita mengilhamkan contohnya, selesai masalah. Bukan ulamanya yang dikritik, bukan. Jadi ini sudah fitnah akhir zaman. Sama dengan pondok pesantren Pak, pondok pesantren Lirboyo seumpama. Ada satu santri Lirboyo yang melanggar syariat, apakah pesantren Lirboyo salah semua? Kan tidak. Ada jamaah Masjid Al-Mukhlisin, ada satu yang pernah melanggar syariat, apakah semua jamaah di sini berarti ahli maksiat? Kan tidak. Kalau ada satu dua oknum habib yang mungkin kurang belajar sehingga pendapatnya sering salah, apakah berarti seluruh habaib di dunia salah? Kan tidak, itu maksudnya. Dan memang harus kita akui, sebagian habaib yang ceramah banyak yang ngawur itu, iya memang. Tidak akan saya bela kalau ngawur. Siapa yang mau bela kalau ngawur, Pak? Yang salah secara fikih banyak, yang mudah-mudah biasanya. Mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya gitu. Sehingga hukum bahaya, Pak. Bahaya. Saya beberapa kali menjawab tidak tahu kalau ditanyakan itu. Bukan apa, Pak. Takut saya. Suatu saat sahabat Abu Tamim Ad-Dari meminta izin kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab untuk ceramah di mimbar. Apa kata sahabat Tamim Ad-Dari? Ittaqu zallatal alim. Takutlah kepada kesalahan orang alim. Kalau orang alim salah jawab, hukum A halal ternyata dijawab haram, terus orang-orang menjadikan itu dalil, yang dapat malah pahala dosa jariyah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'. Rawahu Muslim. Saya dapat dosa, orang-orang yang mengikuti pendapat saya ditransfer juga dosanya terus sampai hari kiamat selama dia berkeyakinan jawaban saya ini adalah benar. Itu ittaqu zallatal alim. Takutlah kepada kesalahan orang alim. Tidak usah malu ketika ditanyakan jawab gak tahu. Kenapa? Imam Malik saja diberikan beberapa pertanyaan, beliau mengatakan ana mutahayyibun bidzalika. Aku masih persiapan dengan pertanyaan itu. Dan langsung dijawab. Dan apa? Justru kata Imam Syafi'i kan ketika semua pertanyaan dijawab cekat, itu bahaya itu. Kalau tombolnya bahaya. Ditanyakan masalah hukum seumpama. Ini biasanya kurban. Di hari raya kurban pendapat ini ada. Saya tidak usah menyebutkan namanya. Ini pendapatnya ini cukup fatal salahnya. Kenapa? Menyalahi kesepakatan para ulama. Ada salah satu ustadz yang mengatakan begini. Satu kambing sah berkurban untuk satu keluarga, itu bahaya pendapat itu. Ada ustaz yang terkenal ustaznya. Satu kambing itu bisa sah kurbannya untuk satu keluarga. Cari di YouTube ada itu. Itu melanggar 4. Gak ada ulama yang bilang seperti itu, Pak. Kalau kambing bisa untuk satu keluarga, Pak, yang sapi gak laku, Pak. Betul gak? Keprok atuh? Gitu. Kata Allah. Kopi master, Pak. Dikit-dikit. Kalau kambing bisa satu keluarga, maka yang sapi tidaklah laku. Itu saya kaji dari mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Saya sampai cari pendapat yang paling nawadir, yang paling jarang itu. Tidak ada. Ittifaq ulama itu. Kalau kambing untuk satu orang, masalah pahalanya mau ditransfer orang satu desa terserah, boleh. Kalau pahala boleh ditransfer untuk satu desa, boleh. Satu negara pun tidak apa-apa. Hadhil udhiyah li Muhammad wa li ummati Muhammad, kan begitu kata Nabi kan? Ini sembelihan ini untuk Nabi, untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Maksudnya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', pahalanya yang ditransfer. Bukan kurbannya. Kalau kurban kambing satu untuk satu keluarga, yang sapi gak laku nanti, Bang. Kasihan yang jualan sapi itu, Bang. Ada ustaz yang berpendapat seperti itu. Fatal itu sebenarnya. Gitu. Nah, kan susah kan ternyata ngaji fikih itu susah, Bang. Makanya tidak mudah kita langsung mengatakan Imam Ibnu Hajar tidak teliti. Baru kemarin hidup sudah bilang Ibnu Hajar tidak teliti gitu. Saya, Pak, kalau dengar Imam Ibnu Hajar berpendapat itu gemeter. Kenapa?
Imam Ibnu Hajar itu satu kelas dengan Imam Ar-Romli As-Shaghir, sekelas beliau itu. Ngaji ke ayahnya Imam Ar-Romli, Syamsuddin Ar-Romli atau Ar-Romli Al-Kabir. Nah, ayahnya Imam Romli ini mengakui kalau Imam Ibnu Hajar lebih alim daripada anaknya dan lebih tahqiq. Makanya muncul kitab yang bernama Fathul Ali bi Jam'il Khilaf baina Ibnu Hajar wa Ibnu Romli. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar dalam segi pendapat apa? Ketahqiqannya, kesohihannya, ketelitiannya lebih detail daripada Imam Ibnu Romli dalam mazhab Syafi'i. Itu dikatakan tidak teliti. Gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa kita ini ada di barisan mana. Ya. Kemarin video yang di Nabawi TV itu Pak, itu di-ban. Al-Fakir diundang di Nabawi TV, diberikan pertanyaan nasab dari A sampai Z, itu di-ban Pak, dihilangkan itu dari YouTube, tidak bisa di-posting lagi. Nah, kan? Ini buzzer-buzzer ini ya. Waman tabi'ahum bisu'i ila yaumiddin. Sehingga kita tahu kalau para ulama ini ternyata membedakan antara nasab yang tetap nasab, tapi kalau mau ceramah ya ngaji dulu gitu loh. Nasab tetap nasab, tapi kalau akhlaknya nggak baik ya harus ditegur gitu loh Pak. Jadi bedakan ya. Tetap wajib dihormati, sama dengan kita punya istri. Kalau istri kita ini melanggar syariat, kita akan pasti menegur sebagai rasa kasih sayang dan cinta kita kepada istri kita. Seperti itu. Mungkin itu muqaddimah dari Al-Fakir. Ada tanya jawab sebenarnya. Baik, para jamaah sekalian, masih ada waktu, kami persilakan untuk bertanya dan menjawab. Gus, sebentar, boleh diri lagi. Ketika kemarin debat di Banten, kenapa antum yang terpilih menjadi wakil dari Barawi untuk debat dengan lawan Kiai Imad? Terus yang pertama, beberapa di medsos, mohon maaf, antum sebagai perwakilan daripada Habaib, bahasa kasarnya menjadi jongos Yaman ataupun Habib. Gimana komentar antum? Oh, ya. Saya juga tidak tahu, Ustaz, kenapa kok bisa Al-Fakir yang terpilih. Pokoknya waktu itu malam-malam ditelepon adiknya Buya Qurtubi, Kiai Fakhrul Razi. Nah, beliau telepon, itu setelah viral Al-Fakir buat video tantangan diskusi. Nah, awalnya sempat khawatir. Kenapa khawatir? Karena yang Al-Fakir yakini dari dulu kiai-kiai itu mengakui nasab habaib gitu. Kok ada yang membatalkan? Berarti kan keren berarti ilmunya berarti. Awalnya masih agak ketar-ketir saya itu. Saya mulai berani gara-gara melihat karya dan ceramahnya. Ceramahnya kok narasinya kayak gini. Orang alim sama enggak itu Pak, bisa kita bedakan dari cara ngomongnya. Orang alim dan tidak, kita bisa tahu dengar dari cara ceramahnya. Setelah mendengarkan ceramah-ceramahnya ini, tambah yakin kalau sebenarnya pembatalan nasab ini berasumsi cabang pribadi saja. Setelah baca kitabnya, tambah yakin nahwu sorofnya banyak yang salah. Wah, ini tapi ngarang mensyarahi alfiyah, tapi nulis kok salah. Balaghahnya ada yang salah, usul fikihnya apalagi. Terus mengutip sebagian pendapat Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah, tambah berani, akhirnya buat video tentang diskusi. Mungkin video itu viral sehingga terdengar oleh pihak keluarga Kesultanan Banten. Kiai Fakhrul Razi nelfon, siap beneran. Ya, akhirnya disuruh ke sana saat itu. Masalah saya dipanggil Jongos Yaman ini. Budak Yaman ya, panggilan itu jabatan yang baru itu. Sayyidina Ali aja mengatakan begini, ana abdu man allamani harfan wahida. Aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair, dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya,
maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada Buddha, sematkan saya dengan itu, dah apa? Gitu. Kalau Sayyidina Ali saja diajari satu huruf siap dikatakan Buddha, apalagi yang mengajari guru-guru saya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i saja rela disebut Syiah. Kalau mencintai Ahlul Bait itu bisa disebut dengan Syiah. In kana rafdhan hubbu ali Muhammad falyashhadits thaqalani anni rafidi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan Rafidhah Syiah, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Maka bolehlah untuk saya rubah sedikit nazam ini menjadi in kana abdan hubbu ali Muhammad falyashhadits thaqalani anni abdi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan Buddha, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah Buddha. Begitu saudara. Betul, saudara. Masya Allah. Ya, silakan kepada para investor yang ingin bertanya. Yuk, depan Ustaz. Sebutkan nama dan dari masjid musala mana atau dua Ustaz yang musala.